Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Levi yang merupakan seorang anggota pasukan khusus yang kini telah pensiun. Dahulunya, ia merupakan seorang penembak jitu yang disegani oleh lawannya. Suatu hari, Levi dipanggil oleh sebuah perusahaan yang ingin menawarinya pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ketika Levi bertanya tentang siapa yang harus ditembaknya, seorang wanita yang merupakan pemimpin perusahaan itu pun hanya mengatakan bahwa tugas dari Levi hanya menjaga menara selama 1 tahun. Merasa jika itu merupakan tugas yang mudah, Levi pun langsung menerimanya. Singkat cerita, ia pun mulai berangkat ke tempat yang entah di mana. Bahkan, ketika ia bertanya kepada petugas yang membawanya, mereka pun hanya menjawab jika tempat ini sangat rahasia. Ketika sudah berhasil mendarat, Levi pun harus menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer untuk tiba di tempat tujuan. Ia harus memanjat tebing, melewati lembah, bahkan mendaki gunung untuk tiba di sana. Setelah berhasil tiba di tempat tujuan, Levi disambut oleh seorang pria yang menjelaskannya tentang cara kerja Levi nantinya. Levi hanya perlu menjaga menara dari jurang di bawahnya. Ketika Levi bertanya tentang ada apakah di bawah sana, pria itu hanya menjawab bahwa Levi akan tahu sendiri nantinya. Setelah itu, orang itu pun langsung pergi dari sana dan menyerahkan tugasnya kepada Levi. Di hari pertama, Levi memulai pekerjaannya dengan kegiatan santai seperti berkeliling di sekitar menara. Sedangkan pria sebelumnya, ia pun dijemput oleh petugas khusus untuk dibawa pulang. Namun, entah apa yang terjadi, pria itu malah ditembak oleh petugas tersebut hingga tewas. Sepertinya, alasan petugas menembak pria itu agar rahasia mengenai menara dan juga jurang misterius tetap terjaga. Kembali ke Levi, di hari-hari berikutnya, ia masih melakukan hal yang sama dengan berkeliling di sekitar menara. Ia kemudian melakukan berkebun untuk kebutuhan makanannya. Karena merasa bosan, Levi mencoba melihat ke menara di depannya yang ternyata ada seorang wanita yang juga berjaga sepertinya. Malam harinya, Levi terus melihatinya karena ia yang merasa kesepian sebab harus berdiam diri di atas menara. Tak disangka, seorang wanita yang ada di wilayah seberang juga melakukan hal yang sama. Wanita itu pun kemudian melepaskan tembakan seakan memberikan kode agar Levi melihat ke arahnya. Saat Levi melihatnya dengan teropong, wanita itu membawa papan tulis dan mengenalkan namanya yang bernama Teresa. Pada akhirnya, mereka berdua pun saling berkenalan satu sama lain. Teresa kemudian mencoba berkomunikasi dengan Levi mengenai apa kehebatannya. Levi pun menjawab bahwa dia jago menembak dari jarak yang jauh. Tak diduga, Teresa langsung menembak gelas dari Levi seakan ia menunjukkan bahwa dia juga seorang penembak jitu. Tak ingin berdiam diri, Levi pun juga membalas tembakannya dan juga senyuman. Pada akhirnya, mereka berdua pun kini mulai akrab dan saling berkomunikasi melalui tulisan di papan. Beberapa bulan kemudian, ketika mereka berdua tengah bersantai, Teresa memberikan kode tembakan kepada Levi untuk melihat ke arah bawah. Tak disangka, puluhan monster mencoba memanjat tebing dari bawah jurang. Teresa dan Levi pun kemudian menembakinya agar para monster itu tak naik ke atas. Ini terjawab sudah pekerjaannya yang sebenarnya, yaitu mencegah monster di bawah jurang agar tak naik ke atas. Karena banyaknya monster dari bawah jurang, Levi dan juga Teresa pun harus menembakinya hingga pagi tiba. Di samping itu, Teresa harus terluka di bagian bahunya karena salah satu monster yang berhasil naik ke menaranya. Ketika semua sudah aman, mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu setelah seharian menjaga menara. Beberapa hari kemudian, Levi dan juga Teresa bergantian memasang ranjau yang bertujuan sebagai antisipasi dari para monster yang mencoba memanjat tebing. Kini, beberapa bulan pun sudah mereka lewati. Bahkan, musim salju pun kini telah tiba, yang berarti bahwa saat ini merupakan akhir tahun. Di beberapa bulan terakhir ini, Levi dan juga Teresa belum melihat lagi tanda-tanda dari para monster yang sebelumnya memanjat tebing. Bahkan, hingga musim salju telah berakhir dan berganti musim semi, tanda-tanda dari para monster itu pun juga masih belum ada. Merasa jika keadaan mungkin sudah aman, Levi pun memikirkan sebuah cara agar bisa berkunjung ke tempat Teresa berada. Levi kemudian merakit peluncur roket dengan sebuah tali yang kemudian ia tembakkan ke arah dari menara Teresa berada. Hal itu pun membuat Teresa merasa takjub dengan kecerdikan dari Levi. Pada akhirnya, Levi pun berhasil sampai di kediaman Teresa berada. Di sana, Teresa menyambut Levi dengan senyuman malu. Teresa pun kemudian mengajak Levi untuk naik ke atas menaranya. Di sana, mereka saling mengobrol satu sama lain dan menceritakan kisah-kisah mereka sebelumnya. Beberapa hari pun telah berlalu. Mereka berdua kini saling menyukai satu sama lain, hingga tibalah mereka harus berpisah karena esok adalah hari pelaporan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Ketika Levi akan kembali,
Tak disangka para monster pun mulai memanjat tebing yang memicu ledakan dari ranjau sehingga memutuskan tali yang terikat di kedua menara. Pada akhirnya, Levi pun harus terjatuh ke bawah jurang. Melihat hal itu, Teresa pun langsung bergegas menuruni jurang demi menyelamatkan Levi. Di bawah jurang, Levi terjebak di sebuah pohon yang terdapat berbagai monster yang sangat mengerikan. Beruntungnya, Teresa tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Mereka berdua pun kemudian mencoba mencari jalan keluar dari sana yang dipenuhi oleh kabut. Mereka berdua juga bertanya-tanya tentang tempat apakah ini, sebab tempat itu layaknya sebuah kota mati yang tak berpenghuni. Levi kemudian mengajak Teresa untuk masuk ke sebuah gereja yang di dalamnya terdapat banyak tengkorak manusia. Hal itu pun membuat Levi berpikir bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang sengaja disembunyikan oleh seseorang. Di samping itu, mereka berdua juga terus diserang oleh berbagai monster dengan bentuk yang berbeda-beda. Pada akhirnya, mereka pun berhasil bersembunyi di bawah menara yang terbengkalai. Di sana, mereka merasa terkejut sebab tempat itu seperti sebuah lab yang pernah digunakan sebagai tempat penelitian. Levi yang tak sengaja menemukan rekaman, ia pun akhirnya menemukan kebenaran bahwa dahulunya tempat ini adalah tempat untuk membuat eksperimen manusia abadi yang digunakan sebagai prajurit di Perang Dunia yang kedua. Namun, eksperimen itu pun mengalami kebocoran yang membuat semua orang yang ada di tempat itu mulai terpapar. Dari situlah, para monster ini diciptakan. Tak hanya manusia, semua hewan dan tumbuhan juga bermutasi yang membuat mereka berubah menjadi monster yang mengerikan. Ketika sudah mengetahui kebenaran itu, mereka pun mencoba untuk keluar dari sana. Namun, sialnya Teresa malah tertangkap oleh salah satu monster yang membawanya entah kemana. Saat tersadar, Teresa melihat dirinya yang diikat oleh salah satu monster yang berwujud manusia. Beruntungnya, Levi tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Levi lalu mengajak Teresa untuk bergegas pergi dari sana. Melihat sebuah mobil perang di sebuah tempat, Levi pun berpikiran untuk menggunakan mobil tersebut untuk naik ke atas menara. Mobil itu kemudian diikatkan di sebuah tali yang terputus sebelumnya. Levi mengetahui mobil ini merupakan kendaraan yang kuat sebab dahulunya ia pernah berada di pasukan militer. Ketika berhasil naik ke atas, Levi dan juga Teresa berpikiran untuk pergi dari sana dan menghancurkan tempat itu. Levi berpikiran bahwa orang yang tak bertanggung jawab ingin meneruskan penelitian itu agar bisa membuat pasukan yang kuat. Tak ingin hal itu terjadi, Levi bersama Teresa pun sepakat untuk meledakkan tempat itu tanpa diketahui oleh atasan mereka. Namun, tanpa disadari, atasan mereka pun sudah mengetahuinya lebih dulu. Ketika wanita yang merupakan pemimpin dari Levi dan juga Teresa mendatangi mereka untuk membunuh mereka berdua, Levi bersama Teresa pun sudah tak ada di sana. Dari kejauhan, Levi bersama Teresa mencoba menembak ranjau yang nantinya akan mengarah ke sebuah ledakan besar di bawah jurang. Pemimpin dari Levi dan juga Teresa pun tak menyadari mengenai rencana ini sehingga ia pun harus tewas terkena ledakan tersebut. Sementara itu, Teresa dan juga Levi harus terpisah akibat besarnya ledakan yang terjadi. Teresa lalu menunggu Levi di sebuah goa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun, hingga hari ke-7, Levi juga tak kunjung tiba. Pada akhirnya, Teresa memutuskan pergi ke sebuah tempat yang sangat ia impikan dari kecil. Beberapa tahun kemudian, ketika Teresa sedang bekerja, muncullah Levi yang mengucapkan permintaan maaf karena ia terlambat. Dan kemudian, film pun berakhir.